سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على آله ورحمة الله يا الله جل رضي الله عنه وتربصنا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى على الشيخ سواء من قبل الرجال والشهر والرجال والسبيل سيدنا محمد وجبر سبحانه وتعالى وتعالى وصلى عليه هذا الكتاب علمنا ومثله الرسول وعلى هذه النهج الصالح والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin. Salatan kamalan nihayatan kamalika mu'adati kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi ila nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali bisa terhadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, ibadah kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat dan yang kita dengar, semuanya menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita, bersama kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat serta dan cinta serta beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada malam hari ini kita tidak membaca kitab Adabul Ilmi wa Ta'lim karena insya Allah malam Senin depan itu megengan. Jadi malam Senin depan kita tidak aktif majelis taklim. Malam ini insya Allah untuk bulan ini terakhir, kita mulai lagi setelah raya nanti sesuai dengan edaran dari Kepala Falakiyah Provinsi Kalimantan Tengah dari tim Nahdlatul Ulama, bahwasanya bulan Sya'ban istiqmalkan atau disempurnakan 30 hari, sehingga dengan mengistimalkan 30 hari maka hilal sudah di atas 2 derajat yang imkan ruqyah atau memungkinkan diteropong atau diruqyah, dilihat. Teman kita, sahabat kita dari Muhammadiyah sudah mengumumkan mereka puasa di hari Senin, artinya lebih awal daripada tim Nahdlatul Ulama. Mereka pakai bulan hisab mereka hari Senin. Nah, menurut tim daripada tim Falakiyah Nahdlatul Ulama, kalau hari Senin itu memang sudah ada hilal, cuman hilal itu cuman 1 derajat, cuman 0 derajat. Artinya walaupun sudah ada hilal seperti itu, tapi belum bisa diruqyah, belum bisa diteropong, walaupun sudah ada hilal itu. Maka tim Nahdlatul Ulama meyakini subuh ruqyah, puasalah
dengan melihat bulan, melihat tanggal. Dan bulan itu bisa dilihat ketika sudah di atas 2 derajat. Maka akhirnya Sya'ban disempurnakan 30 hari. Maka tim dari Nahdlatul Ulama itu mengawali Ramadan dengan hari Selasa tanggal 12 Maret. Insya Allah hari rayanya sama-sama. Jadi yang dari Muhammadiyah 30 hari puasa Ramadan, dari Nahdlatul Ulama 29 hari saja. Ada kortingan saja. Jadi hari rayanya sama. Alhamdulillah. Oleh karenanya pada malam hari ini kita sedikit memberi bekal tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semuanya. Kita puasa bisa maksimal, sempurna, sehat zahir batinnya. Lalu kita puasa semaksimal mungkin mendekati kesempurnaan yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda yang hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam. Hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin ailahi qawmu dhillun wa hikaratun. Dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Kata Rasulullah SAW, ada 3 orang yang orang ini rugi dan binasa. Cuman dikata di sini pakai Ar-Rahimah An-Qurajil, itu seakan-akan orang itu tidak punya hidung, tidak punya wajah, saking apa ruginya, saking rusaknya, saking binasanya. Siapa itu? Yang pertama dari 3 orang itu, pertama dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, orang tidak berselawat kepadaku, maka orang itu rugi. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man shalla alayya khamsami'atin kulla yaumin lam yaqtair abadan." Barang siapa berselawat kepadaku sehari semalam 500 kali, maka tidak akan menyentuh kepadanya kefakiran selama-lamanya. Minimal kayaknya kaya hati. Karena sebetulnya rumah kita itu adalah hati kita. Rumahnya besar, duitnya banyak, jabatan tinggi, pengaruh di masyarakat. Tapi kalau hatinya merasa kurang dengan pemberian Allah, hatinya masih rakus dan tamak dengan harta orang lain, maka orang itu pada hakikatnya adalah orang miskin. Maka orang selalu berselawat kepada Rasulullah minimal 500 kali sehari semalam, tidak akan merasakan kefakiran, dikayakan hatinya daripada orang lain. Nah, itu yang pertama. Maka kalau ada orang membaca menyebut nama Rasulullah, maka kita berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua kata Rasulullah, yang rugi dan binasa adalah wa raghima an rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma, adalah seseorang yang masih punya 2 orang tua atau salah satu daripada keduanya, entah abangnya atau mamanya yang masih hidup. Falam ya'mal fi haqqihi, maka dia tidak beramal dengan hak kedua orang tua itu, amalan yang dulu bisa baginya jannah, dengan amal itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Apalagi hendak Ramadan. Nah, hendak Ramadan minimal kita mengirim doa. Makanya kalau orang Jawa ada istilah pegengan, yaitu mengagungkan, mengirim doa, apalagi nyagran dan sebagainya, itu adalah daripada kita mengagungkan bulan suci Ramadan. Orang-orang tua kita sudah meninggal dunia, kalau dulu waktu beliau masih hidup kita belum sempat berbakti kepadanya, maka setelah beliau meninggal dunia kita berbuat baik, beramal soleh. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang tua kita yang sudah ada dalam barzakh menangis.
Maka kalau semua celaka, orang ini rugi. Yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tapi tidak beramal kepada apa? Menjalankan hak-hak kedua orang tuanya yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah. Maka kalau masih ada orang tua, luar biasa, paling enak kalau kita ini masih ada orang tua. Orang tua sama, orang tua mengerti agama, rebutan mau merawat orang tua itu rebutan. Karena di mana rumah di situ dihormati orang tua, maka rumah itu selalu dituruni berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung. Ini rebutan, tapi rebutan kadang mau. Kadang rebutan mau menggaduh sedikit. Maka Rasulullah rohimaan kurojul. Celaka orang ini masih ada orang tua atau salah satunya tapi dia tidak berhasil berbakti kepadanya sampai menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Nah yang ketiga kata Rasulullah, wa rohimaan kurojul dakhala alaihi Ramadan wa tama Ramadan qabla an yaghfar lahu. Celaka bagi seseorang yang menemui bulan Ramadan sampai habis Ramadan, sampai tamat bulan Ramadan, tapi dia belum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia tidak berpuasa, bisa jadi puasa tapi cuman puasa zahir, puasa cuman merupakan kewajiban saja yang tidak menyebabkan manusia berubah menjadi insan yang mutakin seperti puasanya ular. Ular itu puasa kalau mau berganti kulit, ternyata setelah ganti kulit tambah berbahaya bagi orang lain. Bisanya semakin tajam, semakin beracun. Tapi kalau bisa kita puasa seperti puasanya ular yang dia riyadhah, membungkus diri, beruzlah puasa zahir batinnya, selesai dia berpuasa maka berubah menjadi kupu-kupu yang indah dipandang mata, semua yang memandang senang, bahkan semua pengen menyentuh dan memilikinya. Itu puasanya ular. Nah kita pun bisa kayak itu. Habis puasa tambah baik akhlaknya, tambah rajin ibadahnya, tambah pemurah orangnya, tambah sabar dan ikhlas di dalam beribadah. Itu puasa yang menyebabkan diri kita semakin dekat menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Nah itu. Maka kita sedikit mengupas tentang masalah puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini dengan adanya ilmu yang kita amalkan tentang ilmu puasa ini, yang mana kita mengambil dari kitab yang dinukil dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali yang sedikit mengupas tentang puasa zahir ataupun batin. Al-Faslul Awwal fil wajibati was sunan. Pasal yang pertama tentang hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Al-Dhahirati, yang zahir, wal awazini ifsadihi, dan hal-hal yang mewajibkan atau yang menyebabkan rusaknya puasa. Amal wajibatu ad-dhahiratu fasihatu. Adapun wajib yang zahir itu ada 6. Tidak ada Pak Amalia, saya ada sembahyang tobat, ada baca waktu saya. Pertama, hal yang wajib adalah awal muraqabatu awal sahri Ramadan. Kita wajib yakin percaya dengan puasa itu dengan melihat hilal. Artinya kita sekarang punya tim, sudah tim Nahdlatul Ulama sudah memastikan hari ini. Jadi kan ada pusing-pusing zaman dahulu. Fa'in guma fa istiqmalu salasina yauman, apabila harinya mendung maka disempurnakan itu 30 hari bulan Sa'ban. Tapi ini bukan karena mendung, memang karena hisabnya itu hilal baru satu derajat. Nah itu yang pasti kita kada boleh amunnya besok Ramadan puasa mengada-ada, boleh, harus yakin bahwa awal Ramadan sudah kita buka. Yang kedua,
Wasani aniyatu, yang kedua niat. Walau taliku wilayatin, dan tidak boleh tidak niat itu setiap malam. Min niyatin mubayyatatin, yang harus diinapkan, muayyanatin, dan harus ditentukan. Jadi niat itu kada boleh habis main subuh baru niat kalau puasa wajib. Maka untuk mengantisipasi biasanya imam mengajarkan niat puasa itu niat 1 bulan penuh menurut Imam Malik. Jaga-jaga kalau kita ada taraweh, akhirnya capek, tertidur, sahur, lupa niat. Kalau lupa niat, maka kita harus mengqadha nanti. Walaupun kita orang yang lupa niat di dalam berpuasa nggak boleh pecah, tetap harus puasa, tapi harus membayar. Kalau nggak ada niat makan aja nggak boleh. Makanya niat harus dipemalamakan, harus diinapkan. Nah itu puasa Ramadan. Makanya itu jaga-jaga setelah niat 1 malam pertama, tapi syaratnya malam pertama, maka niat untuk puasa sebulan. Sengaja aku puasa esok di hari bulan Ramadan dan hari-hari berikutnya sebulan penuh. Itu niatnya seperti itu. Seandainya kita lupa niat, tapi awal Ramadan sudah niat puasa sebulanan, maka sah dia puasa. Tapi tiap malam harus tetap niat. Nah, itu. Maka niat, dan niat itu tidak boleh cuma aku besok puasa wajib, tidak boleh. Harus ditentukan muayyanatan. Maka disebut Ramadannya. Sengaja aku besok puasa wajib atau puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Anda boleh, karena puasa wajib selain Ramadan ada. Ada puasa kafarat, ada puasa karena nazar, ada puasa karena kafarat sumpah. Nah itu puasa wajib-wajib juga. Maka puasa Ramadan harus disebut Ramadannya. Nawaitu shaumawadin an adai fardhi syahri Ramadhani boleh, an adai fardhi syahri Ramadhana boleh. Jadi jangan bahas-bahas Ramadhana boleh, Ramadhani boleh. Nanti Ramadhani boleh, Ramadhana boleh. Ini isi boleh besar. Lalu apa? Setelah niat harus malam dimalamkan. Berarti harus dimalamkan, harus disebut puasa Ramadannya. Ada boleh, puasa wajib itu aja. Yang nomor 3, kecuali perempuan yang haid itu malam boleh niat sengaja besok puasa, yang namanya lah. Nah, masih haid ternyata sebelum sahur, sebelum imsaknya bersih. Nah, ya kan? Mandi maka sah niatnya. Asal isu yang nomor 3, al-imsaku antisali syai'in ila jawfi amdan ma'adhibri sawmi. Nomor 3, dia mencegah sesuatu yang masuk ke dalam lubang, yang lubang itu berterus masuk ke dalam lambung. Dicegah dari makan, dari minum, termasuk memasukkan obat ke dalam lubang murid atau lubang telinga atau lubang kuku atau lubang hidung. Kalau mata ada batal, karena mata ada urusan dengan lambung. Dengan sengaja dia ingat puasa, itu wajib hukumnya. Wajib itu saumu bil akli wasubbi. Puasa makan batal, sengaja atau ada sengaja batal, kecuali lupa. Nah, lupa ada batal. Tapi kalau lupa sampai 2 piring masa mungkin ya. Wabis sukuti atau dengan gurah. Nah, gurah batal. Gurah mengeluarkan darah macam-macam yang dibersihkan di hidung, dimasuki bawang, yang dicacah, dihancurkan, disedot, masuk itu batal. Wal hikmatu, dan memasukkan tadi obat gugur boleh batal. Wala yusidu bil qasdi, dan tidak batal dengan donor darah atau dengan diambil darah ada batal. Wabil hijamati, atau dengan bekam ada batal. Watibihali, dan pakai celak mata ada batal. Wadholil ini, dan memasukkan korek telinga ada batal. Wakihlili, dan memasukkan sesuatu ke lubang zakar ada batal. Illa ayyubtirofihi ma yablugul masana, kecuali yang memasuk benda ke lubang zakar tadi sampai tembus ini ke tempat kantong kemih, kantong tempat padanya lambung ya batal. Kalau cuma
sotin, dan tidak batal sesuatu yang masuk ke dalam perut tadi kalau tidak sengaja atau lupa. Makan, minum ada batal kalau lupa. Berjanji kan boleh. Oh mak, amun aku lupa jangan ditabur lah. Nah itu kan boleh. Atau ujar beliau tadi sesuatu yang masuk yaitu min dubari toriki daripada debu jalan ada batal. Au dubabatin tasbiku ila jaubi atau tertelan lalat ada batal. Ini orang puasa ini kan bau untungnya bau sama uapnya lebar-lebar sekalinya lalat 7 ekor masuk. Tertelan lep nah, ada batal. Ini kada sengaja. Kecuali sengaja menjebak lalat. Alma tasbiku ila jaubihi minal makmadur atau tertelan waktu berumur-umur asal umurnya kadang terlalu dibanggakan. Amun bayar umur ini kalau masuk bayar ini sudah masuk ada batal. Yang batal itu umurnya menghadap ke atas dibanggakan. Nah itu batal. Karena dingin itu pasti bekasnya ada tertabung. Kenapa dikatakan batal yang kayak ini tadi? Karena di situ adalah ila balagha fil maqdati fayufatiru, karena dia membanggakan tadi, membanggakan badan tadi. Berhimmat dia orang umurnya. Nah, maka batal li anahu muqassirun, karena dia sembrono. Nah, itu sembrono. Wa walad di Arab Nabi qaulina amdan, itulah yang dikehendaki dengan kata-kata amdan. Makan minum amdan dengan sengaja. Wa amal dzikru shaum, adapun seseorang yang ingat puasa ta'arud nabi al-ihtiraju anin nasi, yaitu yang dikehendaki adalah ingat puasa itu menjaga sesuatu supaya kita ingat-ingat supaya jangan lupa, itu diusahakan seperti itu. Nah, fa innahu la yutiru, orang-orang yang sudah betul-betul merasakan puasa kalau dia hati-hati, yaitu sudah hati-hati, tapi ternyata sudah hati-hati lupa ada batal. Amaman akala amdan amidan, adapun orang yang makan sengaja fi tarafin nahari, di ujung hari, summa dhahara lahu annahu akala nahara ditahqiqi alaihi qada. Sengaja ini waktunya hampir habis, sudah tahu ini waktunya hampir habis, sengajanya makan, pas makan sudah makan ternyata azan. Nah ini sudah tahu waktunya hampir habis makan, dan terus lalu azan orang imsak, azan kadang-kadang lagi imsak azan, nggak tahu. Tapi amunnya wa ibadiyah ala hukmidonihi wastihadi falqadu alif, maka yang tadi itu wajib qada. Tapi orang sangkatnya kuat, persangkaannya kuat, ini sudah imsak belum nih? Sekalinya masih kadang nih, belum nih, makan. Sekali sudah kenyang, imsak ada apa? Atau ada pemegang imsak tapi sangkaannya kuat bahwa ini belum imsak, makan. Lalu setelah makan, selesai minum, subuh. Berarti kan sudah melewati imsaknya, tapi sangkaannya kuat, disangka belum, maka ada apa? Ada mengkodok. Nah, maka harus kami ada istihad. Ada istihad itu artinya berusaha melihati di luar, masih kadang jamnya kayaknya belum 2 umpamanya. Tapi kalau kita di sini kan mendengar, imsak mendengarnya, yang jadwalnya ada aja. Nah, jangan sembarangan. Wala yang bagi ayat ulang fitrofina ila finadril wa istihadi, dan jangan sayurnya jangan makan kalau sudah para habis waktu isya ila binadri wa istihadi, kecuali dengan melihat jadwal, jam, dan istihad. Hati-hati. Arabi yang nomor 4. Ini sama lewat sekitar. Arabi yang nomor 4 al-imsak anil jima, ini penting. Menahan dari jima. Tentunya yang di malam hari, malam di siang hari, malam bebas. Wahatuhu,
Adapun definisi jima, termasuk jima itu adalah maghibul hasapah, tenggelamnya hasapah. Helm, nggak tahu hasapah. Kepala helm itu bila tenggelam dihitung jima. Maka dapat kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi yang punya separuh helm ada apa? Nah ini bacaannya ada Imam Ghazali. Atau dipusuk-pusuk saja ada apa? Kecuali dipusuk-pusuk tapi basah. Nah, itu. Wa in jama'an nasyan lam yutir. Ampun menjima tapi dasar kada ingat. Hanya puasa sehari. Apalagi yang laki hanya datang merantau 3 tahun yang datang puasa sehari. Nah, kada ingat siapa belum puasa. Siang-siang menggawe tapi bujur-bujur lupa. Maka kada apa. Tapi kayaknya sahih dia kan. Sudah niat menghadap macam-macam. Wa in jama'a lailan aw talama pasbah junuban lam yutir. Tapi walaupun jimatnya malam atau ihtilam mimpi basah malam, lalu bangun-bangun subuh umpamanya, habis kumpul keundukan sahur kada langsung guring keduanya, bangun-bangun azan, maka ada apa-apa langsung mandi sah puasanya. Nah, junub habis subuh aja apa? Wa in qala al-fajr bahwa mukhalifun, apabila inya kelihatan fajar tapi belum imsak, inya masih bercampur, masih jima, fanaja fil hali soha saumu. Ketengahannya jarak parahatannya asik-asiknya kumpul sekalinya imsak. Bisa hujan enam ini, kayak apa? Imsak. Namun yang laki ambihan kita ada bapak sah. Tapi mau jangan lagi alam-alam dengan alam-alam ini maka wa in sabara fasada walazimatul kapal. Amunnya masih sabar tenang-tenang aja, imsak ada cabut-cabut. Maka inya batal puasanya, lalu dapat kafarat membayar 2 bulan berturut-turut. Ada gampang puasa sebulan aja lucut, paling 2 bulan berturut-turut, yang mani-mani ya mana? Nah ini al-khamisu yang kelima. Jadi paham kan saudara? Al-imsaku anil istimna, mencegah, menahan daripada bersuka-suka bersedap-sedap. Nah, wa ikhrajul mani qasdan bijima'in aw bighairi jima', yaitu sengaja mengeluarkan mani dengan jima atau tidak jima. Nah, itu namanya istimna. Fa inna dzalika yutiru wa la yutiru bi qublati zawji. Tapi tidak batal kalau sekedar mencium istri. Cium. Ini kerancakan basah namanya. Nah, mencium kada batal. Wala bimudaja'atiha, atau dengan tidur kolon-kolon ada batal. Malam jil selagi inya ada basah, hanya bisa burik, gesek, akhirnya merasa nikmat, basah, batal dan banyak kafarat. Tapi walaupun kada keluar, burik kolon-kolon kada keluar, laki nyukroh tapi makruh. Ila yakuna sayfan, kecuali orang sudah tuha mana ada makruh lagi. Ini kait-kait barang boleh di situ lagi. Palak basah bil qabili, ini kait-kait angkat bercium beragam. Sudah ada yang hari apa yang Kamis kan Jumat kata berarti lagi sini. Tapi watarku Allah meninggalkan lebih utama. Wa idza kana yaqum min at-taqbil, apabila dia takut daripada ciuman itu air zila maka keluar, fataqabbal wa sababul mani atau tafsir, maka inya jangan bersentuhan. Apabila inya takut dengan bersentuhan itu nanti bisa keluar, karena itu bisa membatalkan puasa. Yang terakhir yang keenam,
al-imsyak wa ikhrajil qai'i, menahan daripada muntah-muntah. Kita ini disengaja batal muntah-muntah, tapi menyadar perut mengulang rasanya kadang mah ditahan kada tahan muntah enggak apa-apa. Tapi muntah sengaja itu tidak batal. Lalu wa amal wajibul kitar wa arba'ah, yang wajib untuk berbuka 4. Artinya yang menurut orang ini ada kalau puasa 4 macam, tapi harus ada bayarannya, ada tebusannya. Pertama al-qadha wal kafarah wal fidyah. Qadha bagi orang yang puasa meninggalkan sengaja atau tidak sengaja tetap qadha. Atau daring ada puasa qadha. Itu. Haid ada puasa qadha. Itu yang qadha. Yang kedua kafarat, jimat tadi kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut, bila kada tahan memberi makan 60 fakir miskin, bila ada duit sudah diberi duit ya, bertobat kepada Allah. Cuma ada segampang itu. Apa yang kada hendak membayar kafarat kada tahan 2 bulan, hendak bersedekah 60 fakir miskin kada duit. Apa-apa kok, jangan kayak itu kada duit kita. Memang harus ditahan bujur-bujur kita kafarat itu. Yang ketiga fidyah. Apa fidyah? Haid ini lansia kada tahan lagi puasa. Dan dokter ini bahaya kalau puasa. Ini bisa dehidrasi, bisa lemah, bisa meninggal dunia. Maka kada puasa kayak ini cukup bayar fidyah. Itu bayar fidyah. Atau orang garing tadi bayar fidyah, tapi orang garing tadi kalau orangnya masih muda, garing tadi ada puasa bayar fidyah, tapi karena sudah sepuh wajib mengkodoknya. Atau bayar fidyah tadi siapa? Wanita hamil dan wanita yang menyusui. Itulah. Maka apabila dia khawatir tentang dirinya dan khawatir tentang anaknya, maka dia cuma wajib kodok saja. Tapi apabila dia khawatir cuma salah satu saja, khawatir bayinya saja tapi kada khawatir dengan dirinya, maka dia wajib bayar kodok dan bayar fidyah. Itu tentang puasa. Itu mudah-mudahan kita amal. Selain daripada itu, yang lebih penting adalah puasa anggota tubuh kita. Jangan sampai puasa perut kada makan kada minum, puasa kemaluan kada kumpul 2 lagi bini, tapi mata liar memandang yang diharamkan, jangan. Tapi untung latih menggibah orang, jangan. Tapi hati dengki iri lawan orang, jangan juga. Itu menghancurkan pahala ibadah puasa. Justru itulah yang penting kita. Amun kada makan kada minum kada kumpul 2 lagi bini, kambing bisa. Kambing jangan diberi makan mulai subuh sampai maghrib puasa. Kambing dipisah, kambing laki-laki, kambing bini-bini dipisah kandang seharian puasa juga. Yang sulit puasa anggota tubuh, puasa mata, jangan melihat yang diharamkan. Puasa telinga, jangan mendengar yang diharamkan. Puasa kaki, jangan melangkah ke tempat maksiat. Puasa tangan, jangan tangan kita berbuat maksiat. Itu yang harus kita jaga. Mudah kita diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita bisa menambah kedekatan kita kepada Allah, menjadi insan-insan yang muttaqin, seperti apa yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam. Berilahan berataan sebelum bulan puasa, ulun di sini minta ampun, minta ridho, minta halal, zahir batin dunia dan akhirat. Selama ini kita bacaan, kalau ada salah hilaf atau kata-kata yang kurang berkenan di hati dan berataan, ulun orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang fakir, minta ampun, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah,
معين اللهم جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله جل جلاله